Oke, seru nih. Udah lama banget gue nggak buat konten kayak gini, cuy. Biasanya lu tuh kalau beli handphone pasti ya mirip-mirip nih. Kalau nggak beli batangan kayak begini, ya kan? Android mantan flagship mungkin, ya kan? Kalau nggak beli batangan kayak gini, atau lu mungkin beli Android yang kastanya cukup murah, baru yang kayak gini-gini, ya pokoknya gini-gitu lah. Ya harga 1 jutaan, di bawah sejuta, ya. Itu adalah hal yang biasa ya kan. Itu ada hal yang sangat-sangat lumrah ya kan bagi user-user smartphone ya kan. Tapi gue bakal bikin konten yang udah lama banget gak gue bikin, yaitu beli HP minusan. Nah, ini dia nih. Gue beli Redmi 4A di sini, tapi ini minus parah. Ini gue beli di harga 100 ribuan, tepatnya 185 ribu. Dan ini gue beli udah lama banget, udah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Hampir setengah tahun, tapi gue beli doang dan tidak dijadikan conten. Karena waktu yang cukup lama itu gue sambil lupa, anjir, oh iya gue pernah beli gitu, beli doang ya kan. Nah, ini gue beli di forum jual beli ya. Dan ini warna rose gold. Dan apa aja sih, kenapa bisa murah, dan apakah rusak atau apakah bisa dipakai atau tidak, 100 ribuan ya kan, apakah worth it atau tidak. Sekedar informasi aja untuk apa ya, dalam kondisi normal handphone ini harganya hampir menyentuh-nyentuh setengah juta gitulah, setengah juta ke atas ya, hampir sejuta untuk full set ya. Mirip-mirip kayak baru gitu ya kan. Tapi gue beli 100 ribuan yang dimana harganya berkali-kali lipat lebih murah. Nah, gue bakal kasih lihat ke lo. Siapa tahu lo pengen iseng-iseng nyoba beli-beli kayak gini ya kan. Terlalu cahaya gue pindahin. Iseng pengen nyoba-nyoba beli kayak gini ya kan. Kali aja gitu, hoki. Nah, ini gue kasih lihat handphonenya, si Redmi 4A ini. Nah, di sini gue buka ya, karena ini tempat SIM-nya udah buluk juga, patah, tapi masih bisa dipakai. Nah, jadi yang ini gue buka ya, karena dia udah gue bongkar, kepo. Nah, jadi di dalamnya ini dia ada cover lagi. Cover mesinnya udah lengket tadi, biar dia lengket ke sini. Dia ada covernya lagi dan itu tidak ada baut ya. Itu minus pertama yang gue kasih lihat ke lu. Yang kedua adalah ini hanya ada tombol volume ya, di case-nya hanya ada tombol volume di casingnya. Untuk tombol power ya, tombol powernya dia tidak ada. Jadi kalau lu pengen pakai tombol power, lu harus pakai tusukan SIM card buat nyalainnya di sini. Tusuk secara manual, makanya ini case gue buka aja biar nyalainnya gampang. Overall, handphone ini masih nyala dan bisa dipakai secara normal, tapi gue dapat super minus. Nah, minus yang pertama, baut-baut yang ada di dalam ini ada berapa titik baut nih, gue bantu hitung ya. Ini ya, gue bakal kasih lihat ke lu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ada 14, ada 15, ada 15 titik baut, tapi di sini yang sudah terpasang hanya 1, 2, 3, 4. Nah, hanya ada 4 baut dari 15 titik baut. Di sini hanya ada 4 titik baut. Nah, itu minus yang pertama. Makanya gue dapat harga murah. Minus yang kedua adalah untuk nyalainnya tombol powernya rusak alias hilang. Jadi harus dinyalain, kalau lu punya kuku lu masukin ke dalam nih pakai kuku atau lu pakai tusukan SIM card buat nyalain ya. Itu agak ribet ya. Jadi ya gitulah, namanya juga HP murah ya kan. Terus minus yang ketiga adalah kalau buat ngecas ya, kalau mau ngecas itu harus dipas-pasin dulu colokannya ya, karena dia nggak bisa ngecas men, kayak kendor gitu. Ganti konektor bawah. Terus minus yang berikutnya, minus yang ke pertama baut, kedua ini, ketiga ini, yang keempat, minus yang keempat dari baterainya ya. Ini baterainya udah ya, lu bisa lihat sendiri lah, fisik baterainya seperti ini ya. Ini chaos sih kalau menurut gue ya, dari tampangnya ini udah tak meyakinkan. Udah gitu kalau diendus-endus, dicium gitu kayak ada bau-bau baterai. Ya gue yakin lah, lu kang servis tau lah kalau baterai bocor tuh kayak ada aroma gimana gitu. Nah, ini udah bocor cuy. Nah, jadi minus-minus tersebut yang gue alamin. Oh, ada satu lagi gue lupa kasih lihat ke kalian. Nah, minus yang terakhir, layarnya retak di bagian bawah. Tapi dari segi fungsional touchscreen-nya masih bisa dipakai. Nah,
The question is, apakah dengan beli minus seperti ini, handphone ini bakal menjadi hemat budget atau tidak? Pertanyaan itu bakal gue jawab. Kalau lo beli HP minus ya, harganya cuma 100 ribuan, yang dimana harga normalnya setengah juta. Kalau buat batangan kayak gini, jadi kayak turun sekitar hampir 3 kali lipat lebih murah. Pertanyaannya apakah untung atau tidak? Jawabannya balik lagi ke kalian. Pertama, harus milih kalau retak touchscreen itu yang tidak mengganggu di area layar. Nah, sedangkan ini retaknya di bawah, jadi tidak mengganggu area layar. Nah, kalau ini benar-benar worth it kalau hanya retak seperti ini. Tapi beda case-nya ya, kasusnya kalau seandainya lu beli ini pengen lu jual lagi, pengen lu cuanin lagi, itu beda. Yang ada lu rugi. Sekalinya retak ya tetaplah retak. Jadi kalau lu beli Android atau iPhone yang layar retak, lu harus nego seharga LCD-nya, ya kan? Tapi kalau ini cuma retak bawah, cuma buat dipakai, buat pakaian pribadi, nothing problem karena untuk di bagian layar tidak mengganggu. Jadi untuk urusan screen tidak usah diganti karena buat pakaian pribadi. Nah, jadi di satu sisi untuk hitung-hitungan LCD kita nggak hitung ya. Nah, jadi kalau menurut gue dalam keadaan begini ini worth it layar seperti ini. Terus, nah berikutnya yang gue bilang handphone ini worth it. Kita beli harganya hampir murah 3 kali lipat. Gue bakal kasih tahu biaya perbaikannya nih ya. Kalau buat tombol ini ada jual. Ini di online. Terus buat tempat SIM card ada jual. Ini 5.000 kalau nggak 6.000 harganya untuk tombol-tombol. Lu beli seset aja deh sama case-nya. Sama housingnya itu kalau nggak salah 15.000 sampai 20.000. Terus taruhlah kita buletin 30.000, 35.000. Ini buletin ya, ini paling mahal, harga termahalnya 35.000. Udah lengkap sama tombol, sama baterai sekitar mungkin 50 ke 80, tergantung lu pilih baterainya kayak gimana dan belinya di mana. Mungkin sekitar 100.000 kurang, sama fleksibel sekitar 15.000 atau 12.000. Ya total perbaikan antara 90.000 sampai 100 ribuan. Dengan catatan, ini harus di note ya, lu harus pasang sendiri, bongkar sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau lu gak bisa bongkar, apakah beli handphone kayak gini worth it atau tidak? Tidak worth it. Nggak worth it sama sekali. Karena jasa perbaikannya itu gocap. Kalau ditumpuk, kecuali lu punya kenalan kang servis yang memang cukup bayar jasanya itu sekitar 50.000 sampai 80.000. Lu beli partsnya sendiri di online, itu masih worth it. Tapi kalau seandainya lu nggak punya kenalan kang servis, lu juga beli spare partnya bingung di mana, ya kayak ya nggak worth it. Tapi kalau apalagi kalau lu nggak ngerti apa-apa mengenai handphone, lu coba beli handphone minus kayak gini, malah makin buntu. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya lu beli handphone kayak gini dan lu mau belajar bongkar, video tutorial di YouTube banyak banget dan gampang banget, ini worth it parah. Jadi kita beli kalau dihitung siap pakai ya, ini budgetnya sekitar 200 sama beli handphone ini ya, udah diperbaikin semua dengan kondisi layar enak seperti ini, layar masih original. Itu berarti kita beli handphone ini di harga 200 ribuan. Di harga 280, 250 ribu, sekitar segitulah. Pokoknya masih di bawah 300, yang which is dimana biaya operasional buat beli, biaya operasional gitu. Yang dimana budget yang dikeluarkan untuk memiliki handphone Redmi 4A ini sekitar 2 kali lipat lebih murah daripada lu beli handphone dalam keadaan normal, cuma agak sedikit repot aja. Jadi itulah yang bisa gue kasih tahu ke lu gambarannya kalau lu beli HP minus seperti ini. Mungkin ini update-annya bakal gue kasih lihat di Instagram gue ya. Gue coba restorasi, ganti konektor, ganti lain-lain, atau di video short gue. Jadi lu langsung mampir aja ke Instagram gue buat ngelihat kelanjutan dari si Redmi ini. Dan video ini hanya vlog simpel aja, vlog ngoceh-ngoceh aja, berbagi opini aja ke kalian-kalian semua, berbagi pengalaman aja, biar lu pada di luar sana juga makin ngeh gitu. Dan gue yakin kalau buat para suhu udah jauh lebih jos lah, jauh lebih tahu lah perhitungannya daripada gue ya kan. Ya udah, sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya.